Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pasari dari manajemen 24B dengan NIM 24601047. Saya pertama-tama terima kasih kepada dosen atau teman-teman sekalian. Saya di sini ingin menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui yang dipilih. Demokrasi di Indonesia telah mengalami demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang mengutamakan peran serta rakyat sebagai sumber utama kekuasaan politik. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, demokrasi telah menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintah yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, demokrasi mengalami berbagai fase dan transformasi yang mencerminkan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kompleks dalam negeri. Pada awal kemerdekaan Indonesia, menganut sistem demokrasi parlementer yang menempatkan parlemen sebagai lembaga utama dalam pengambilan keputusan politik. Namun kondisi politik yang tidak stabil ditambah dengan tekanan ideologi dan konflik kepentingan menyebabkan munculnya sistem demokrasi terpimpin yang lebih terilas pada era Presiden Soekarno, kemudian pada masa Orde Baru di bawah pemerintah Presiden Soeharto. Demokrasi kembali mengalami pembatasan dengan dominasi kekuasaan eksekutif dan pengendalian ketat terhadap kebebasan politik dan media. Sering jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami era reformasi yang membuka ruang demokrasi lebih luas dan memperkuat hak-hak warga negara. Dalam proses politik, era ini ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penguatan lembaga-lembaga demokrasi, dan pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis dan transparan. Namun demikian, penerapan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti politik uang yang dilakukan oknum-oknum tertentu, korupsi, polarisasi sosial, dan berbedanya kesadaran politik sebagai masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang kompetitif tentang konsep demokrasi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bentuk-bentuk demokrasi yang ada, serta bagaimana demokrasi telah dan sedang diimplementasikan di Indonesia yang penting untuk menjaga kelangsungan dan kualitas demokrasi di tanah air kita. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau perintah secara harfiah. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat atau kekuasaan yang berasal dari rakyat. Namun dalam pengertian modern, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintah semata, melainkan juga sebagai sistem politik, nilai, budaya, dan tata kelola kekuasaan yang memberi ruang berpartisipasi aktif bagi seluruh warga negara. Seperti contohnya memilih wakil rakyat untuk mengajukan gagasan-gagasan atau keluhan masyarakat. Demokrasi menetapkan
menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam sistem ini, rakyat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemerintahan yang demokratis ditandai dengan adanya transparansi, aktivitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta jaminan kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama. Beberapa ahli memberikan definisi demokrasi sebagai berikut. Menurut Abraham, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, menekankan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh wakil rakyat, dan ditunjukkan untuk kepentingan rakyat. Menurut Maria, menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik di mana rakyat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta langsung melalui wakil-wakil yang dipilih. Menurut Robert Ahdahat, mengartikan demokrasi sebagai sistem pemerintah yang menjamin partisipasi efektif, kesetaraan hak memilih, pemahaman terhadap kebijakan, kontrol agenda, serta influence dalam proses politik. Demokrasi memiliki beberapa prinsip utama menjadi landasan pelaksanaan, antara lain: 1. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah rakyat merupakan sumber kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Semua kebijakan atau keputusan pemerintah harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat. 2. Persamaan hak. Setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan partisipasi politik tanpa memandang latar belakang. 3. Kebebasan individu. Kebebasan individu. Demokrasi menjamin kebebasan setiap individu dalam menyampaikan gagasan atau pendapat, memeluk agama, berorganisasi, dan menjalani kehidupan dan hak lainnya. 4. Pemilihan umum yang berdasarkan adil. Pemilihan menjadi mekanisme utama dalam demokrasi untuk pemimpin atau wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Contohnya itu pemilihan umum dilakukan secara 5 tahun dan tidak ditutup-tutupi atau rahasia. 5. Keterbukaan dan transparansi. Setiap kebijakan pemerintah harus terbuka dan pengawasan publik dan disampaikan secara jujur kepada masyarakat. Kita ambil contoh seperti rapat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kita mau wakil rakyat kita menyampaikan atau memberi kebijakan yang baik untuk kepentingan masyarakat atau rakyat. 5. Supremasi hukum. Dalam demokrasi, semua pihak baik rakyat maupun pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku untuk menjamin keadilan perlindungan hak. Dalam konteks Indonesia, demokrasi dikembangkan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Contohnya itu semua masyarakat maupun kalangan bawah harus mendapatkan hak berpendapat, berbicara,
dan tidak dibeda-bedakan dari kalangan atas, menengah, atau kalangan di bawah, dan semua masyarakat dapat mendapatkan haknya. Bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi sebagai sistem pemerintah memiliki beberapa bentuk yang berkembang berdasarkan sejarah sosial, budaya, dan kondisi politik suatu negara. Setiap bentuk demokrasi memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda dalam pelaksanaan kekuasaan dan partisipasi rakyat. Secara umum, bentuk-bentuk demokrasi diklasifikasikan sebagai berikut. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah bentuk demokrasi di mana rakyat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik tanpa melalui wakil. Sistem ini pernah diterapkan dalam demokrasi Athens kuno di mana warga negara secara aktif menghadiri pertemuan dan memberikan suara atau kebijakan tertentu. Namun dalam negara modern, demokrasi langsung sulit diterapkan secara menyeluruh karena jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas. Meski demikian, beberapa elemen demokrasi langsung masih digunakan, misalnya melalui referendum atau jejak pendapatan rakyat. 2. Demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi di mana rakyat memilih wakil mereka melalui pemilihan umum dan mewakili aspirasi dalam lembaga legislatif dan pemerintah. Bentuk ini paling banyak digunakan di dunia modern karena lebih efisien dan mengelola negara yang lebih besar dan kompleks. Wakil rakyat bertanggung jawab kepada konsisten dan dapat diganti melalui pemilu jika tidak menjalankan amanah. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer dalam sistem parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri yang dipilih dan bertanggung jawab kepada parlemen kepala negara seperti presiden atau raja, bersifat simbolis dan tidak memiliki kekuasaan pemerintah langsung. Sistem ini meningkatkan hubungan yang erat antara legislatif, eksekutif, namun dapat menimbulkan ketidakstabilan jika kondisi pemerintahan lemah. 4. Demokrasi presidensial. Dalam demokrasi presidensial, dalam sistem presidensial dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang terpisah oleh legislatif. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Indonesia sejak reformasi 1998 menerapkan sistem demokrasi presidensial di mana presiden memiliki masa jabatan tetap dan tidak diberhentikan sembarangan oleh parlemen. 5. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan pada kebebasan individu, di mana hak asasi manusia, pasar bebas, dan perlindungan hukum di negara. Dalam sistem ini dibatasi perannya yang lebih berfungsi sebagai pengatur hak kebebasan berpendapat dan tidak saling melanggar. Contoh negara yang menganut demokrasi liberal adalah Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat. Demokrasi 6. Demokrasi sosial. Demokrasi sosial menggabungkan prinsip kebebasan individu dan keadilan sosial. Negara memiliki peran aktif untuk menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan ekonomi, sosial, dan retribusi kekayaan. Contohnya penerapan demokrasi sosial terdapat di negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark. 7. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi
adalah bentuk demokrasi dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang dasar. Konstitusi mengatur pembagian struktur lembaga negara dan hak-hak dasar warga negara yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah. 8. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ini menjunjung tinggi nilai musyawarah, mufakat, keadilan sosial, serta menghormati keberagaman dan suku, agama, budaya. Ciri khas dan demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah, bukan voting atau suara terbanyak. Sementara bentuk-bentuk demokrasi menunjukkan meskipun memiliki dasar yang sama, yaitu kekuasaan berasal dari rakyat, namun pelaksanaannya sangat tergantung pada konteks sosial, budaya, dan kebutuhan negara masing-masing. Nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi merupakan prinsip dasar, menjadi landasan moral dan etika dalam sistem pemerintahan demokrasi. Nilai-nilai ini bukan hanya tercermin dalam struktur kelembagaan, tetapi juga dalam sikap dan perilaku warga negara serta pemegang kekuasaan. Nilai demokrasi menjadi fondasi dalam menciptakan kebijakan politik yang sehat dan berkeadaban dan menjunjung tinggi martabat manusia. Berikut beberapa nilai utama dalam demokrasi, seperti contoh. 1. Kebebasan. Kebebasan adalah inti dari demokrasi yang menjamin setiap individu memiliki hak untuk berpikir, berbicara, berserikat, dan berekspresi tanpa tekanan atau paksaan. Kebebasan ini mencakup kebebasan politik, kebebasan sipil, kebebasan beragama, yang semua dilindungi oleh hukum. Persamaan hak dalam demokrasi, setiap warga memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dan dalam proses politik tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, status sosial, atau faktor belakang ekonomi. Persamaan hak menjamin bahwa setiap warga negara bernilai sama dalam pemilihan umum, pengambilan keputusan. 3. Keadilan. Demokrasi mengutamakan prinsip keadilan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, maupun sosial. Keadilan menjadi dasar agar tidak terjadi kesenjangan sosial, serta semua pihak mendapatkan hak dan perlakuan yang seimbang. Contohnya di dalam pengadilan, semua masyarakat maupun kelas bawah, atas, atau tengah berhak mendapatkan keadilan yang serata. Contoh 4. Masyarakat atau mufakat. Nilai ini sangat kental dalam demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Musyawarah mendorong pengambilan keputusan secara kolektif, selalu dialog dan kompromi, dan menghargai berbagai pendapat untuk mencapai mufakat. 5. Toleransi. Demokrasi menuntut adanya penghormatan terhadap perbedaan keagamaan dan masyarakat. Toleransi berarti menerima dan menghargai pandangan, keyakinan, latar belakang yang berbeda sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. 6. Tanggung jawab. Setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat demokrasi harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebebasan yang dimiliki. Kebebasan tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan orang lain untuk kepentingan umum. 7. Supremasi hukum atau rule of law. Demokrasi mengatakan bahwa semua warga negara termasuk pejabat, pemerintah,
harus tunduk pada hukum. Hukum harus berlaku adil dan ditegakkan tanpa pandang bulu sebagai alat menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Dapat keterbukaan atau transparansi. Dalam sistem demokrasi, proses pemerintah harus dilakukan secara terbuka agar dapat diawasi oleh rakyat. Keterbukaan kemungkinan masyarakat mengetahui kebijakan, keputusan, dan anggaran negara, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Partisipasi aktif warga negara. Demokrasi menuntut keterlibatan aktif warga negara di dalam kehidupan politik seperti pemilu, musyawarah publik, serta kegiatan sosial dan organisasi masyarakat. Berpartisipasi ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap pembangunan negara. 10. Kontrol sosial. Rakyat dalam demokrasi memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintah. Kontrol sosial dapat dilakukan melalui media massa, lembaga pengawas masyarakat sipil, atau partisipasi langsung. Nilai demokrasi tersebut harus dipelihara dan ditanamkan dan dijadikan budaya kehidupan sehari-hari agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami berbagai bentuk dan sistem demokrasi yang mencerminkan dinamika politik serta perubahan kekuasaan yang terjadi di tingkat nasional. Macam-macam demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia mencerminkan proses adaptasi dan pencairan sistem pemerintah yang lebih sesuai dengan karakter bangsa dan kondisi politik masanya. 1. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer diterapkan setelah Indonesia merdeka, terutama sejak Konstitusi RI tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. 2. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin diberlakukan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan kembali ke Undang-Undang 1945. Dalam sistem, presiden memegang kekuasaan sangat dominan dan segala keputusan politik terpusat pada satu orang, yaitu presiden. Peran parlemen dikurangi sementara kekuatan militer dan partai politik tertentu seperti PKI yang sangat berpengaruh, kebebasan berpendapat dibatasi, dan kehidupan demokrasi yang dikendalikan oleh pemerintah pusat. 3. Demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Setelah tumbangnya demokrasi terpimpin pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memperkenalkan kembali demokrasi Pancasila, namun praktiknya lebih mengarah pada otoritarisme di mana presiden memegang kekuasaan besar dan pemilu hanya formalitas. Kebebasan politik sangat dibatasi dan kemudian masyarakat sipil ditegakkan melalui pengawasan ketat. 4. Demokrasi reformasi. Demokrasi reformasi lahir pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 sebagai respons atau tuntunan rakyat terhadap kebebasan dan keadilan. Demokrasi di Indonesia saat ini ditandai dengan pemilu yang multipartai, kebebasan pers, serta partisipasi aktif masyarakat sipil. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan lembaga negara yang memiliki fungsi yang lebih seimbang. Perkembangan demokrasi. Perkembangan pemahaman demokrasi. Akar historis demokrasi di dunia. Pemahaman demokrasi pertama kali
berkembang di dunia barat, khususnya di dunia Yunani kuno sekitar abad 5-5C di kota Athena rakyat beraspektasi langsung dan pengambilan keputusan melalui sistem menjadi rakyat meskipun hak ini hanya dimiliki oleh warga laki-laki. Sebuah sistem merupakan bentuk awal dari demokrasi yang menekankan ketertiban rakyat dalam urusan pemerintahan. Setelah masa Yunani dan Romawi, sistem ini demokrasi mengalami kemunduran pada abad pertengahan karena dominasi kekuasaan gereja dan feodalisme. Pemahaman dalam demokrasi di Indonesia. Di Indonesia, nilai-nilai demokrasi mulai masuk melalui pendidikan kolonial digunakan nasionalis pada awal abad ke-20. Organisasi seperti Budi Utomo, Serket Islam dan Insyirah menjadi pelopor kesadaran politik dan memperjuangkan hak-hak sipil serta kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, demokrasi ini diterapkan dengan berbagai dinamika. 3. Perkembangan demokrasi era globalisasi. Di era globalisasi, perkembangan demokrasi dipengaruhi oleh teknologi informasi digital dan keterbukaan informasi. Masyarakat dapat mudah mengakses informasi, berpendapat, serta bebas serta mengawasi pemerintah melalui media sosial dan platform daring. 4. Tantangan masa depan demokrasi. Meskipun demokrasi berkembang dan diterapkan banyak di negara termasuk Indonesia, tantangan terhadap demokrasi tetap ada. Kesenjangan sosial politik, identitas politik, uang rendahnya, literasi politik, serta lemahnya institusi demokrasi menjadi hambatan bagi kualitas demokrasi. Perkembangan pemahaman demokrasi. Implementasi di Indonesia. Implementasi demokrasi di Indonesia merupakan proses panjang yang melibatkan berbagai aspek politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Demokrasi bukan hanya dijalankan dalam bentuk sistem pemerintah, tetapi juga tercermin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 1. Implementasi demokrasi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi di Indonesia tercermin dalam sistem pemerintah berdasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 2. Implementasi demokrasi penyelenggaraan pemilu. Pemilihan merupakan sarana utama dalam menyalurkan kedaulatan rakyat, serta reformasi pemilu di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Pemilu dilakukan secara umum, bebas, rahasia, dan jujur. 3. Implementasi demokrasi dalam kebebasan berpendapat. Di era demokrasi, reformasi kebebasan berpendapat diakui sebagai hak asasi setiap warga negara. Masyarakat menyampaikan kritik maupun saran terhadap pemerintah. 4. Implementasi demokrasi kehidupan sosial budaya. Demokrasi juga tampak dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia, juga plural dan majemuk. Setiap individu atau kelompok memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinan. 5. Implementasi dalam pendidikan dan keluargaan. Pendidikan demokrasi dapat ditanamkan sejak dini melalui lingkungan keluarga, sekolah. Masyarakat keluarga sebagai unit terkecil masyarakat menjalani tempat pertama untuk mengenal nilai-nilai kejujuran, seperti pemilihan ketua OSIS, diskusi kelas, dan pembelajaran PPKN. 6. Tantangan dalam implementasi demokrasi di Indonesia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan, tantangan masih banyak dihadapi. Korupsi, oligarki politik, rendahnya partisipasi
rakyat dalam kebijakan publik. Penyalahgunaan media digital serta praktik diskriminasi masih menjadi hambatan dalam menciptakan demokrasi yang substantif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua elemen bangsa untuk menjaga serta memperbaiki pelaksanaan demokrasi agar tetap sehat, beretika, dan bermartabat. Kesimpulan, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menerapkan kedaulatan di tangan rakyat, di mana seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan dengan prinsip partisipasi, kesetaraan, keadilan, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, demokrasi telah mengalami berbagai fase perkembangan, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga demokrasi era reformasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Bentuk-bentuk demokrasi yang pernah diterapkan mencerminkan dinamika dan kondisi politik pada masanya. Indonesia sendiri mengembangkan bentuk demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya mengedepankan kebebasan tetapi juga musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial. Terima kasih atas waktunya. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf atau mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.